Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan alur cerita manhwa The Villain of Destiny. Manhwa ini sendiri bercerita tentang seorang lelaki bernama Ji Yujong yang tiba-tiba dipindahkan ke dunia bernama Xuan Huan. Bukan sebagai protagonis, Ji Yujong malah bertindak sebagai antagonis atau villain. Namun untungnya dia mendapatkan sebuah sistem dan menggunakan sistem tersebut dia berusaha berjalan di jalan penjahat untuk menghancurkan setiap protagonis yang menghalangi jalannya. Cerita diawali dengan sebuah adegan di acara penobatan Putra Suci Taishuan di Aula Istana Suci Taishuan. Seorang pria bernama Yi Shen, murid dari Istana Suci Taishuan yang terlihat sangat kesal, mulai membuat keributan. Tak peduli meskipun itu di hadapan semua murid dan bahkan tetua Taishuan, Yi Shen mulai berteriak-teriak hanya karena dia tidak setuju Istana Suci Taishuan menundukkan kepala pada orang asing. Apalagi sampai menyerahkan putri Tuan Taishuan yaitu Shu Qing pada orang tersebut yang tak lain adalah karakter utama kita, Gi Yujong, yang saat ini sedang duduk santai di atas altar. Jika kau tidak memberikan keadilan padanya hari ini, aku tidak akan mau menerima gelar murid dari tanah suci ini, teriak Yi Shen memprotes pada tetua Taishuan. Melihat tindakannya itu, orang-orang hanya bisa menganggapnya gila. Bahkan tetua Taishuan benar-benar sangat kecewa pada tindakan Yi Shen sampai-sampai dia melepaskan gelombang kekuatan yang besar untuk memperingatinya. Namun sayangnya Yi Shen tidak mundur, sebaliknya dia mulai mengatakan beberapa hal, terutama dia yang katanya kasihan pada Sang Shen Shu Qing yang telah didorong ke dalam lubang api. "Beraninya kau, siapa yang kau panggil lubang api?" teriak seorang pria yang bisa dikatakan orang terpenting setelah tetua Taishuan, dan dia adalah Shu Xuan yang memiliki gelar Putra Shain atau Sage Taishuan. Meskipun disinggung seperti itu, Gi Yujong sendiri masih duduk dengan santai seolah-olah dia tidak peduli. Sambil menikmati minumannya, dia mulai memikirkan beberapa hal, khususnya dirinya sendiri yang terbangun sebagai transmigrator dengan identitas yang sekarang berada dalam posisi yang tidak bisa dijelaskan. Namun satu hal yang pasti, Gi Yujong sadar bahwa dirinya sekarang tampaknya seperti seorang villain yang selalu menjadi batu loncatan bagi sang pahlawan di komik-komik tradisional. Perbedaannya, dia memiliki sebuah sistem. Dengan kemampuan sistem, Ji Yujong mampu melihat statusnya sendiri. Semua tentang dirinya tertulis jelas, namun yang paling utama ada poin takdir atau nasib dan juga poin keberuntungan atau kiluk meskipun sistem toko belum terbuka. Berdasarkan sistem, kiluk bisa diurutkan dari yang terbawah dimulai dari warna merah, orange, kuning, hijau, biru, dan ungu. Untuk rata-rata orang biasa memiliki kiluk berwarna merah. Karena bisa dikatakan Yi Shen adalah seorang putra keberuntungan, Ji Yujong bisa melihat bahwa dia memiliki kiluk berwarna hijau berbeda dengan miliknya yang berwarna hitam, yang konon katanya itu karakteristik seorang villain yang tidak akan berumur panjang. Ji Yujong, kau hanya berpura-pura menjadi serigala yang gagah. Tidakkah kau berani mengatakan sesuatu? Teriak Yi Shen melihat ketenangan Ji Yujong. Bukannya Ji Yujong, Shu Xuan lah yang berteriak marah dengan kata-kata kasar Yi Shen. Bahkan orang-orang di sekitar juga mulai menyalahkan dirinya, yang pastinya hanya bisa membuat Yi Shen kebingungan karena tiba-tiba semua orang berpihak pada Ji Yujong, terutama Shu Qing yang dia bela sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Melihat situasinya, meskipun tak menunjukkannya, Ji Yujong benar-benar sangat puas. Adapun Yi Shen tak menyerah begitu saja. Sekali lagi dia mulai meneriaki Ji Yujong sampai pada akhirnya Shu Xuan mengajukan diri untuk maju dan memberikan pelajaran pada Yi Shen. Shu Xuan langsung mendekat dan bersiap menyerang. Melihat itu, Yi Shen juga menyiapkan serangannya sampai pada akhirnya kedua serangan mereka berbentrokan.
Semua orang pastinya hanya bisa menganggap Yi Shen adalah orang bodoh karena dirinya yang hanya berada di ranah Soul Place Real berani melawan Shu Xuan, seorang putra Shen yang tinggal setengah langkah lagi bisa mencapai Good Real. Namun berbeda dari semua orang yang sangat yakin Shu Xuan akan menang, Ji Yuzhong sangat yakin Yi Shen lah yang akan menang karena jika dia tidak bisa memenangkan pertarungan sederhana ini, dia tidak layak disebut sebagai putra keberuntungan. Sedikit info, untuk tingkat kultivasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu Martial Real atau alam bawah dan Upper Real atau alam atas. Untuk Mortal Real sendiri dibagi menjadi 9 tingkat. Dari yang terbawah ada Physical Body, Spirit Sea, Soul Palace, Divine Power, Great Power, Holy Master atau Secret Power atau Shine, Feudal Lord atau Shield Lord, Feudal King atau Shield King, dan False God atau Pseudo God. Adapun Upper Real saat ini hanya dibagi menjadi dua tingkat, yaitu Heavenly God dan Divine King. Lebih jelasnya kalian bisa melihat ilustrasinya atau cek di deskripsi video. Benar saja, meskipun seorang putra Shen, Shu Xuan kalah melawan Yi Shen yang hanya bisa membuat tetua Taishuan terkejut. Bahkan ada beberapa murid perempuan yang mulai mengagumi Yi Shen sebelum akhirnya mereka dibentak oleh yang lainnya. Melihat semua itu, Ji Yuzhong terlihat senang karena Yi Shen benar-benar layak menjadi seorang karakter utama. Namun satu hal yang pasti, Ji Yuzhong sangat yakin tujuan dari tindakan Yi Shen untuk mencegah Shu Qing menikah dengannya. Intinya, Yi Shen sebenarnya suka pada Shu Qing dan dugaannya itu diperkuat dengan Shu Qing yang memiliki kiluk berwarna kuning senilai 350 poin yang sudah pasti dia adalah heroin dari skenario ini. Melihat Shu Qing yang memiliki ekspresi simpati pada Yi Shen namun dia sama sekali tidak melakukan apa-apa, akhirnya Ji Yuzhong bertanya apakah mungkin Shu Qing memiliki hubungan khusus dengannya. Menikmati minuman yang disajikan, setelah habis Ji Yuzhong memintanya kembali yang langsung diisi oleh Shu Qing. Namun karena tubuhnya gemetar ketakutan, secara tak sengaja minuman yang disajikan tumpah. Aku bukan seekor harimau ataupun serigala. Kenapa kau sangat gugup? Ucap Ji Yuzhong bersamaan dengan dia yang juga menggenggam tangannya. Setelah itu Ji Yuzhong sedikit menggoda Shu Qing dengan mengatakan bahwa karena tehnya panas, dia ingin agar pelayan saja yang menyeduhnya supaya tangan cantik Shu Qing tidak melepuh karena teh. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba ada sebuah notifikasi dari sistem yang bahkan Ji Yuzhong sendiri terkejut karena ternyata kata-katanya sedikit merubah hati Shu Qing sehingga kilak karakter utama yaitu Yi Shen berkurang 10 poin. Meskipun Ji Yuzhong hanya bisa bertanya-tanya kenapa bisa seperti itu, namun melihat Yi Shen diliputi dengan amarah, dia hanya bisa tersenyum senang karena sepertinya itu akan jadi lebih menarik. Ji Yuzhong lepaskan tangan kotormu darinya, teriak Yi Shen penuh dengan amarah melihat wanita yang dia sukai disentuh pria lain. Sekali lagi Shu Xuan mencoba menghentikannya, namun hanya karena dia bisa mengalahkannya sekali, Yi Shen benar-benar bersikap sangat sombong. Bahkan dia sampai mengatakan akan membunuh Shu Xuan jika menghalanginya, tak peduli meskipun Shu Xuan seorang putra suci. Melihat itu, Ji Yuzhong mulai memikirkan beberapa kemungkinan seperti jika menurut skenario normal, Yi Shen pasti akan mengalahkan Shu Xuan. Kemudian dia akan bertarung dan lain-lain untuk mendapatkan waktu untuk meningkatkan kultivasinya. Dan setelah itu, dia akan membalas dendam atas rasa malu hari ini. Dengan bakat kultivasinya, Ji Yuzhong sangat yakin ketika saat itu tiba kemungkinan besar dia akan benar-benar mati di tangan Yi Shen. Namun perlu diingat, itu semua jika mengikuti alur yang normal. Berbeda dengan situasi saat ini di mana selain seorang villain, Ji Yuzhong adalah seorang transmigrator sehingga dia tidak mungkin membiarkan skenario klasik seperti itu terjadi.
Singkat cerita, pada akhirnya Ji Yujong memutuskan untuk bertindak. Dengan segera dia berdiri dan mulai mendekati Yi Shen yang pastinya hanya bisa membuat semua orang terkejut, khususnya Su Qing. Adapun Yi Shen masih saja dia bersikap sombong sehingga Ji Yujong segera melepaskan sedikit auranya yang begitu mengerikan. Namun masih saja Yi Shen bersikap sombong hingga akhirnya Ji Yujong sedikit serius dan pastinya kali ini kekuatannya jauh lebih mengerikan dari yang sebelumnya sampai membuat Yi Shen jatuh berlutut di tempat. Meskipun tak separah Yi Shen, orang-orang di sekitar juga terkena dampaknya yang membuat mereka hanya bisa gemetar ketakutan, tak terkecuali Su Qing. Bahkan tetua Taishuan hanya bisa berpikir untuk tidak menyinggung Ji Yujong. Kembali lagi ke Ji Yujong. Tiba-tiba dia mendapatkan sebuah notifikasi dari sistem yang mengatakan, jika Anda memukul putra keberuntungan di depan umum, Yi Shen akan kehilangan separuh poin keberuntungan dan nilai nasib tuan rumah meningkat 50 poin. Tahu bahwa nilai nasib bisa digunakan untuk meningkatkan level skill sehingga secara alami juga bisa meningkatkan level kultivasi, Ji Yujong mulai merenung memikirkannya. Bahkan dia sampai masuk ke dalam kesadarannya sendiri hanya untuk bertanya pada sistem berapakah nilai nasib yang akan dia dapatkan jika membunuh Yi Shen sekarang. Namun sayangnya sistem menyarankan untuk tidak melakukannya karena dengan nilai keberuntungan Ji Yujong saat ini ada resiko menjadikan keberuntungan itu sebagai bumerang. Intinya dengan kekuatan Ji Yujong saat ini takkan sulit baginya membunuh Yi Shen. Namun itu akan memicu serangkaian variabel tak dikenal, apalagi Ji Yujong sendiri adalah variabel terbesarnya. Namun satu hal yang pasti, meskipun saat ini Ji Yujong tidak bisa membunuh Yi Shen, tetapi dia masih bisa mengurangi poin keberuntungannya dengan menekannya. Dan itu bukan hanya sekedar Yi Shen, melainkan mereka yang memiliki hubungan dekat dengan Yi Shen atau karakter utama. Mencoba memecah ketegangan, tiba-tiba tetua Taishuan mulai tertawa dan memuji kemampuan Ji Yujong karena meskipun masih muda namun kultivasinya tidak dapat diprediksi. Mengikuti sang tetua, satu demi satu orang-orang juga mulai mengagumi kemampuan Ji Yujong meskipun orangnya sendiri hanya mengatakan bahwa semua pujian itu tidak layak untuknya. Mendengar semua itu, amarah Yi Shen kembali tersulut, apalagi orang-orang mulai mencemoohnya sehingga dia yang sudah tak bisa menahan amarahnya lagi akhirnya kembali menyerang. Ji Yujong, pergilah ke neraka, teriak Yi Shen. Namun sayangnya serangan Yi Shen sama sekali tidak bisa mencapai Ji Yujong karena serangannya itu seperti terhalang oleh sebuah pelindung. Sebaliknya dialah yang dihempaskan oleh Ji Yujong hanya dengan satu lambaian tangan. Kau layaknya cacing tanah yang mencoba mengguncang pohon, ucap Ji Yujong saat dia menghajar Yi Shen. Berbeda dengan Su Qing yang terlihat terkejut, semua orang benar-benar memandang rendah Yi Shen yang telah mengabaikan aturan sekte dan melawan tamu kehormatan. Ditambah setelah dikasihani dia malah berani menyelinap untuk menyerang kembali. Dengan segera dua orang menangkap Yi Shen yang hanya bisa berteriak-teriak. Adapun Ji Yujong dia langsung kembali dan ketika berpas-pasan dengan Su Qing dengan sengaja dia berkata, Shen Su Qing, aku dengar bahwa bulan malam ini sangatlah indah. Aku ingin tahu apakah kau dapat memberiku beberapa wajah. Meskipun awalnya ragu setelah menerima tatapan tajam dari ayahnya, dengan wajah yang sedikit tersipu, Su Qing akhirnya menerima ajakan Ji Yujong yang mana itu benar-benar memberikan pukulan besar bagi Yi Shen. Ji Yujong langsung menerima sebuah notifikasi yang mengatakan bahwa hati Yi Shen telah hancur sehingga dia kehilangan 100 poin keberuntungan dan dirinya mendapatkan 500 poin nasib. Malam harinya, sebagai seorang ayah, tetua Taishuan sedikit menasihati putrinya terkait dengan masalah sebelumnya.
Tak mungkin melawan, Shu Qing hanya bisa menuruti apa keinginan ayahnya. Apalagi dia sendiri mulai sadar bahwa dibandingkan dengan keuntungan yang diberikan oleh Ji Yuzhong, Yi Shen bukanlah apa-apa. Ayah tak perlu khawatir, aku akan pergi mengunjunginya dulu, ucap Shu Qing sebelum akhirnya dia pergi untuk bertemu dengan Ji Yuzhong. Namun tanpa mereka sadari, obrolan mereka telah diawasi oleh seseorang yang tak lain adalah bawahan dari Ji Yuzhong, seorang pria tua bernama Lin Ming. Setelah kembali, Lin Ming langsung melaporkan semua pembicaraan tetua Taishuan bersama putrinya yang ternyata sudah diperkirakan oleh Ji Yuzhong. Intinya dari apa yang disampaikan oleh Lin Ming, meskipun tanah suci Taishuan dikenal sebagai tempat terkuat di dunia, faktanya tetua terkuat mereka sudah meninggal 300 tahun yang lalu dan kabar tersebut masih belum diketahui dunia luar, sehingga tanah suci sekarang sangat membutuhkan dukungan Ji Yuzhong. Tak kalah penting, ternyata istri dari tetua Taishuan adalah anak bangsawan dari dunia atas. Namun karena suatu hal dia telah ditangkap oleh pasukan keluarganya sendiri, sehingga alasan utama tetua Taishuan menyuruh putrinya untuk mendekati Ji Yuzhong demi menemukan keberadaan istrinya. Puas karena tampaknya semua sesuai dengan perkiraannya, Ji Yuzhong akhirnya kembali memberikan Lin Ming perintah, dan kali ini untuk mengawasi Yi Shen di penjara bawah tanah, karena bagaimanapun juga keberuntungan Yi Shen merupakan sesuatu yang bisa menghasilkan banyak perubahan untuknya. Setelah Lin Ming pergi, Ji Yuzhong mulai menghela nafas karena ternyata menjaga dua karakter keberuntungan tidak semudah yang diperkirakan. Dengan segera dia membuka status dan langsung mendapatkan sebuah notifikasi dari sistem yang mengatakan, karena telah menyelesaikan quest tamparan di hari pertama, hadiah pemula berhasil didapatkan. Begitu membukanya, ada 3 buah item yang berhasil didapatkan, yaitu Domain Breaker, 5 Color Rope, dan The Broken Worm of Tree the World Seed, atau singkatnya benih dunia. Karena penasaran, Ji Yuzhong langsung mengecek fungsi dari benih dunia yang ternyata setelah benih dunia yang lengkap dimurnikan, sebagai pengguna dia dapat menciptakan dunia dalam tubuh. Keberuntungan tiada tara menjadi takdir itu sendiri. Melihat itu tentunya benar-benar membuat Ji Yuzhong senang. Namun karena dengan kemampuannya sekarang mustahil memurnikan benih dunia, dia pun segera menggunakan seluruh poin takdirnya untuk meningkatkan basis kultivasinya. Ji Yuzhong mulai berkonsentrasi, dan tak butuh lama tiba-tiba dia melepaskan sebuah aura yang begitu luar biasa langsung melesat ke arah langit, yang pastinya membuat setiap orang sangat-sangat terkejut, tak terkecuali tetua Taishuan dan juga Shu Qing. Melihat betapa luar biasanya kekuatan Ji Yuzhong, entah mengapa tiba-tiba muncul sebuah sosok spirit yang ternyata adalah bagian lain dari kepribadian Shu Qing. Sosok tersebut berusaha meyakinkan Shu Qing bahwa Ji Yuzhong jauh lebih menarik daripada Yi Shen. Namun sayangnya Shu Qing tidak terlalu menanggapinya. Kembali lagi ke Ji Yuzhong. Akhirnya dia berhasil menerobos ke ranah Shield Lord. Dia sendiri tidak menyangka kemajuan yang seharusnya harus dikultivasikan berhari-hari berhasil ditembus dengan sekali jalan. Dan meskipun harus merelakan semua poin takdir, namun itu sepadan. Apalagi sistem toko secara otomatis juga telah terbuka. Yi Shen, kuharap kau mampu berkontribusi lebih banyak poin takdir. Lebih cepat maka kematianmu akan tiba, ucap Ji Yuzhong dengan ekspresi jahatnya. Berpindah ke penjara bawah tanah. Dengan kondisi yang lusuh dan wajah babak belur, Yi Shen hanya bisa duduk merenung memikirkan nasibnya yang benar-benar tak terduga, karena selama 3 tahun terakhir tak peduli apapun kesulitan yang dihadapi, dia pasti bisa mengatasi segalanya.
Begitu mengingat Ji Yujong, dia langsung diliputi dengan amarah. Dan di saat itulah tiba-tiba ada sosok wanita cantik keluar dari dalam cincinnya, yang ternyata itu merupakan master tersembunyi Yi Shen yang selama ini membantunya. "Master, kemana saja kau selama ini? Kenapa kau tidak keluar dan membantuku?" tanya Yi Shen yang mulai sedikit tenang. Menjawab pertanyaan tersebut, sang master mengatakan bahwa alasan dia tidak keluar karena saat itu ada pancaran jiwa yang amat kuat yang kemungkinan besar ada hubungannya dengan musuh di balik kekalahannya di masa lalu, sehingga dia tidak berani keluar. Maka dari itu sang master menyarankan agar sebaiknya Yi Shen tidak bertingkah gegabah. "Apakah master ingin aku merelakan Su Qing begitu saja?" teriak Yi Shen yang sama sekali tidak memahami posisinya sekarang. Bahkan meskipun sang master berusaha memberikan beberapa nasihat, Yi Shen sama sekali tidak peduli karena dia sangat yakin kesialannya hari ini tidak mungkin terulang lagi. Lelah berdebat dengan Yi Shen yang jalan pikirannya masih belum cukup dewasa, sang master memutuskan untuk membahas topik lain, dan itu adalah cara untuk mengeluarkan Yi Shen dari masalah ini. Namun bukannya mendengar, Yi Shen sibuk dengan pemikirannya sendiri sampai akhirnya dia mendapatkan sebuah ide yang benar-benar tidak masuk akal, yang mana intinya dia yang tahu tentang kematian tetua terkuat Tanah Suci Taishuan berencana menyebarkan berita tersebut, sehingga sekte-sekte yang sudah lama menginginkan Dragon Vine yang selama ini dikuasai oleh Istana Suci Taishuan akan menyerbu tempat ini dengan harapan Yi Shen bisa lepas dari masalah ini. Jika itu terjadi, Tanah Suci Taishuan akan musnah. Bagaimana juga merekalah yang telah merawatmu selama bertahun-tahun, ucap sang master. Namun sayangnya Yi Shen sama sekali tidak peduli, karena baginya mereka semua memang pantas mendapatkan semua itu karena telah menghina dirinya. Setelah itu mereka terus melanjutkan obrolan tanpa tahu bahwa saat ini Lin Ming sedang mengawasi. Kembali lagi ke Ji Yujong. Saat ini dia sedang menikmati indahnya bulan bersama dengan Su Qing. Sambil menikmati minuman yang disajikan, Ji Yujong sedikit bercerita tentang dunia atas yang entah mengapa membuat Su Qing sedikit tertarik. Terus mengobrol seputar dunia atas, tak lupa Ji Yujong juga menyarankan agar Su Qing sebaiknya pergi dan lihat sendiri dunia atas. Menanggapi itu, Su Qing lantas menjawab, "Tuan muda tampaknya sedang bercanda. Tanpa kekuatan Pesudo Good mustahil bagiku menembus penghalang dunia." Alasan dia mengatakan semua itu karena pada dasarnya kebanyakan orang kuat di Tanah Suci bagian timur hanya bisa mencapai Seal Lord, sehingga sangat jarang ada yang bisa lebih tinggi dari itu. Apakah ranah Pesudo Good sesulit itu? Kalau kau bisa sampai ke dunia atas, kau akan tahu bahwa Pesudo Good takkan sesuai bayanganmu, ucap Ji Yujong. "Tuan muda, jika aku berada di dunia atas, apakah Tuan muda bisa melindungiku?" tanya Su Qing dengan ekspresi seriusnya yang pastinya hanya bisa membuat Ji Yujong mempertanyakannya. Dan begitu Su Qing mengatakan bahwa dia siap melayani dirinya setiap waktu, Ji Yujong langsung mendapatkan notifikasi dari sistem yang benar-benar membuatnya terkejut karena tampaknya perubahan sikap Su Qing telah mengurangi Kiluk Yi Shen sebanyak 40 poin, sehingga sebagai host atau tuan rumah, Ji Yujong mendapatkan poin takdir sebesar 200 poin. Ji Yujong hanya bisa tersenyum senang karena tampaknya segalanya akan semakin mudah. Mencoba mengikuti alurnya, dia lantas bertanya, "Mengapa sikap Su Qing Sang Shine cepat sekali berubah? Apa kau ingin menjadi tidak tahu diri karena melepaskan Yi Shen?" Mendengar itu, dengan perasaan panik, Su Qing berusaha meluruskannya. Namun Ji Yujong terus menekannya hingga akhirnya Su Qing mengatakan bahwa demi sekte dan ayahnya, tidak ada yang lebih penting lagi untuk dia pikirkan saat ini, termasuk berurusan dengan Yi Shen.
Melihat sikap Ji Yujong yang terlihat acuh tak acuh benar-benar membuat Su Qing terkejut. Setelah membulatkan tekad, akhirnya dia memutuskan akan memberitahu rahasia besar yang selama ini dia simpan, yang bahkan ayahnya sendiri juga tidak tahu, dan itu adalah tentang dirinya yang ternyata memiliki Nine-Shade Profound Body. Pernyataan Su Qing benar-benar hanya bisa membuat Ji Yujong terkejut, namun itu lebih tertuju pada Su Qing yang langsung berinisiatif memberitahu kartu as miliknya, sehingga sekali lagi Qiluk Yishen terkurang 40 poin dan sebagai tuan rumah dia mendapatkan 200 poin takdir. Nine-Shade Profound Body, penyimpanan tubuh yang luar biasa itu, apakah kau sudah yakin memberitahukan itu padaku? Tanya Ji Yujong yang entah mengapa dengan ekspresi malu-malu langsung dijawab. Selama tuan muda bersedia membantu tanah suci Taishuan keluar dari masalah, aku bahkan bersedia untuk berserah diri padamu. Ji Yujong benar-benar sangat senang dengan kemajuan yang begitu luar biasa itu, sehingga dia mencoba bertanya pada sistem bagaimana jika Qiluknya dimakan sekaligus. Namun sayangnya sistem menjelaskan bahwa jika terlalu jauh memasuki keadaan Qiluk antara Su Qing dan Yishen, ada kemungkinan akan mendapatkan karma dari Qiluk. Singkat cerita, merasa bahwa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Ji Yujong berniat pergi. Namun sebelum pergi dia tiba-tiba berkata, mengenai fakta bahwa kau memiliki fisik yang langka, aku akan menganggap belum pernah mendengarnya. Jika kau ingin membuatku terkesan karena hal itu, kita akhiri saja sampai di sini. Mendengar itu, Su Qing mulai panik. Dia bahkan mencoba menghentikan Ji Yujong. Namun sayangnya dengan tatapan tajamnya, Ji Yujong langsung menghentikannya. Shine, hargailah dirimu sendiri, tambahnya sebelum akhirnya mulai berjalan pergi. Setelah kepergian Ji Yujong, Su Qing hanya bisa duduk bersedih. Benar-benar tertipu dengan akting Ji Yujong yang sangat luar biasa. Su Qing dan dirinya yang lain hanya bisa berpikir bahwa Ji Yujong benar-benar sangat sulit dimengerti, karena bahkan orang yang langsung ke intinya saja belum dapat menarik minatnya. Namun satu hal yang pasti, setelah diperlakukan seperti itu, pandangan negatif Su Qing terhadap Ji Yujong mulai berubah, sehingga secara otomatis Ji Yujong langsung mendapatkan notifikasi dari sistem yang mengatakan bahwa poin luck miliknya meningkat 20 dan poin takdir bertambah 100. Apakah Su Qing berusaha menjernihkan kepalanya dengan menyalahkan dirinya sendiri? Ucap Ji Yujong sebelum akhirnya dia pergi melanjutkan urusan berikutnya, yaitu memanen Yishen secara langsung. Sebelum lanjut, ada sedikit perubahan dalam penyebutan nama karakter utama kita. Karena penyebutan Ji Yujong terdengar sedikit tidak pas akibat meniru persis dari Google Translate. Jadi mulai sekarang akan diganti sesuai dengan teks aslinya, yaitu Gu Shanghe. Untuk Su Qing juga akan diganti dengan sebutan Su Qingge. Setelah menerima semua laporan dari Lin Ming, Gu Shanghe langsung pergi tepat ke depan sel Yishen ditahan. Melihat sosok Gu Shanghe, pastinya Yishen hanya bisa terkejut. Namun sayangnya, ketika ditanya tujuannya datang, dengan tatapan tajamnya Gu Shanghe berkata bahwa dia datang ke sini bukan untuk bertemu dengan Yishen, melainkan orang kuat di belakangnya yang tak lain adalah masternya. Mendengar itu, Yishen bertingkah seolah-olah dia tidak mengetahui apa yang baru saja dikatakan. Namun karena mungkin dia bodoh, kebohongannya terlihat jelas di wajahnya. Apakah senior ingin terus bersembunyi? Sungguh tidak mencerminkan orang kuat sama sekali, ucap Gu Shangge tanpa memperdulikan Yishen. Mendengar itu, akhirnya sang master keluar karena dia benar-benar tidak ingin menjadi musuh Gu Shangge.
Singkat cerita, setelah itu mereka mulai mengobrol. Namun daripada mengobrol, itu lebih seperti dengan sengaja Gu Shangge mencoba memprovokasi Yi Shen dengan menanyakan beberapa pertanyaan pada sang master. Di antaranya, bagaimana bisa seorang master seperti dirinya mengajari pria bodoh seperti Yi Shen, karena itu hanya akan menyia-nyiakan kemampuannya. Berbeda dengan sang master yang sudah tahu bahwa Gu Shangge sedang memprovokasi Yi Shen, di sisi lain Yi Shen benar-benar telah terprovokasi sehingga dia yang kesal mulai berteriak-teriak menyalahkan Gu Shangge yang tak hanya mengambil Su Qingge darinya, bahkan sekarang masternya juga ingin direbut. Kau bilang mengambil Su Qingge, aku tak melakukan apapun. Dari awal dia sendiri yang sukarela melakukannya, jawab singkat Gu Shangge dengan senyum di wajahnya yang benar-benar menambah amarah Yi Shen. Namun tanpa mempedulikan itu semua, Gu Shangge terus mengatakan semua yang dia pikirkan bersamaan dengan dia yang tiba-tiba mengangkat satu tangannya dan menghancurkan sel di depannya. Jika senior bersedia mengikutiku, aku takkan hanya membantu memulihkan raga fisik, bahkan akan kubawa senior kembali ke puncak seperti dulu, ucap Gu Shangge yang sekarang sudah berada tepat di depan keduanya. Melihat tindakan Gu Shangge, suasana hati Yi Shen semakin memburuk yang membuatnya kehilangan 20 poin kiluk dan menambah 100 poin takdir Gu Shangge. Setelah itu, untuk sementara waktu Gu Shangge terus-menerus memprovokasi Yi Shen yang bahkan hanya bisa membuat sang master bingung karena seharusnya Gu Shangge dengan mudah bisa membunuh Yi Shen. Akan tetapi sang master sendiri tahu bahwa dari awal Gu Shangge tidak melakukan hal yang salah, malah sebaliknya Yi Shen lah yang dari awal bersikeras membuat masalah dengannya. Sudahkah senior memikirkannya? Tanya Gu Shangge. Namun dengan segera sang master menggelengkan kepala dengan alasan karena dia telah menerima kebaikan Yi Shen sewaktu masa kritis, dia tak akan meninggalkannya sekarang, yang mana hal itu benar-benar membuat Yi Shen terlihat senang. Tak menyala begitu saja, Gu Shangge memberikan waktu agar sang master bisa mempertimbangkannya kembali. Bahkan dia juga sampai mengatakan jika sang master benar-benar berubah pikiran, maka dia tidak akan memperpanjang masalah yang dibuat Yi Shen. Dan sebaliknya dia bahkan bisa mengembalikan Su Qingge sebagai hadiah, yang mana pernyataan tersebut benar-benar membuat Yi Shen kembali memanas. Singkat cerita, setelah itu Gu Shangge memutuskan untuk pergi. Namun sebelum itu dia memberikan sedikit hadiah pada sang master yang benar-benar membuat keduanya sangat terkejut, karena itu bukanlah hadiah biasa, melainkan obat spiritual kuno Pil Divine Construction. Setelah Gu Shangge benar-benar pergi, lagi-lagi Yi Shen mulai mengoceh. Bahkan dia sampai menuduh masternya sendiri yang katanya telah berkompromi dengan musuhnya hanya karena sebuah pil. Apa-apa omong kosongmu itu, semua yang kulakukan demi membantumu keluar dari situasi ini, ucap sang master yang benar-benar kesal. Pada akhirnya, dengan dalil untuk membuktikan kebenaran tersebut, Yi Shen menyuruh masternya untuk menyetujui rencana mereka sebelumnya, yaitu menyebarkan berita tentang terbunuhnya master terkuat Istana Suci Taishuan. Sang master yang hatinya sekarang benar-benar bimbang, pada akhirnya menyetujui rencananya sebelum akhirnya dia pergi untuk menyebarkan berita tersebut, meninggalkan Yi Shen yang terlihat sangat bahagia. Namun dengan itu juga akhirnya Gu Shangge mendapatkan sebuah notifikasi tentang awal dari perpecahan keretakan hubungan antara Yi Shen dan masternya. Poin kiluk Yi Shen berkurang 80 dan sebagai host dia mendapatkan 400 poin takdir. Karena penasaran, Li Ming mencoba bertanya pada tuannya, kalau yang dibutuhkan hanyalah sisa pecahan jiwa, mengapa dia tidak langsung membunuh Yi Shen?
Pak Ming, apa kau ingat alasan kita berada di dunia bawah? Tanya balik Gu Shangge yang langsung membuat Lin Ming sadar bahwa tujuan mereka datang ke dunia bawah adalah untuk mengambil senjata paling mematikan, dan itu adalah senjata kuno Dewa Iblis, Behuang Demon Hellbird. Dari apa yang Gu Shanghe ingat, menurut jalan cerita normal, Yi Shen pastinya secara tidak sengaja akan masuk ke reruntuhan. Dan secara kebetulan dia menemukan senjata kuno Dewa Iblis. Setelah itu dia akan dikenal sebagai prajurit mematikan dari reruntuhan kuno. Tapi ingat, semua itu akan terjadi jika mengikuti jalan cerita normal, berbeda dari sekarang yang pada akhirnya Yi Shen hanya akan menjadi salah satu pemburu harta karun Gu Shangge. Tetap awasi Yi Shen, selanjutnya aku akan beristirahat sementara waktu, perintah Gu Shangge pada Lin Ming. Setelah Lin Ming pergi, dia langsung membuka sistem toko. Memilih teknik martial art, di dalamnya ada beberapa teknik yang bisa dibeli. Namun sayangnya, karena poin tidak mencukupi, teknik di atas level surgawi masih terkunci. Setelah mencari teknik surgawi, Gu Shangge hanya bisa terkejut karena ternyata teknik kultivasi tingkat surga yang memungkinkan penggunanya dapat langsung berkultivasi kerana Pseudogut sebenarnya hanya membutuhkan 1000 poin takdir. Maka dari itu dia langsung membeli teknik tersebut, yaitu teknik kultivasi dasar Innate Defense Palace, dan mulai berkultivasi. Bagi kalian yang bertanya-tanya berapakah sebenarnya poin takdir milik Gu Shanghe, sebelum dia membeli teknik kultivasi, dia memiliki 1100 poin takdir. Sehingga setelah dikurangi 1000, maka sekarang dia hanya memiliki 100 poin takdir. 3 hari kemudian, karena berita tentang kematian tetua terkuat Istana Suci Taishuan telah tersebar, 3 keluarga besar datang untuk menghancurkan Tanah Suci Taishuan. Tetua Taishuan tentunya hanya bisa terkejut, apalagi ketiga ahli dari ranah pertengahan Shield Lord yang secara pribadi memimpin rombongan. Dari Tanah Suci Yangshu dipimpin oleh Zhao Tian, dari keluarga kuno Xiao dipimpin oleh Xiao Huo, dan yang terakhir dari dinasti Grishan dipimpin oleh Shu Wuji yang terlihat memegang sebuah artefak. Tanpa berbasa-basi lagi, ketiganya langsung mengatakan tujuan mereka yang menginginkan spiritual Fine. Namun tentunya tetua Taishuan tak begitu saja menurut, karena spiritual Fine sudah menjadi fondasi Taishuannya selama ribuan tahun. Kalian pikir sekelompok orang munafik macam kalian mampu menindas Taishuan? Teriaknya. Setelah itu perdebatan mereka terus berlanjut, di mana Shu Wuji sangat yakin Tanah Suci Taishuan tidak mungkin bisa bersaing dengan 3 keluarga sendirian. Karena cemas, Su Qingge mencoba memanggil ayahnya. Namun sang ayah segera bertanya tentang hubungannya dengan Gu Shangge. Dengan ekspresi sedihnya, Su Qingge sedikit menjelaskan bahwa terakhir kali dia bertindak terlalu terburu-buru, jadi sekarang dia benar-benar tidak tahu apakah Gu Shangge akan membantu mereka atau tidak. Singkat cerita, setelah itu tanpa berbasa-basi lagi, Shu Wuji segera menyiapkan serangannya menggunakan artefak di tangannya yang benar-benar membuat semua orang terkejut, karena ternyata itu adalah senjata kekaisaran yang katanya sudah hancur saat perang milenium. Melihat itu, tetua Taishuan hanya bisa menggertakkan giginya. Adapun Su Qingge akhirnya dia memutuskan pergi untuk meminta bantuan Gu Shangge. Su Taishuan, apakah kau sungguh ingin kehancuran hanya karena spiritual Fine? Teriak Shu Wuji. Namun begitu dia ingin melepaskan serangannya, tiba-tiba ada sebuah ledakan aura yang amat dahsyat yang langsung membuat semua orang terkejut, khususnya ketiga tetua. Adapun sumber dari ledakan aura tak lain berasal dari Gu Shangge yang telah berhasil menerobos. Bisa merasakan kekuatan jiwa semua orang yang tampaknya sudah ada di sini, hanya bisa membuat Gu Shangge tersenyum senang karena pertunjukan sebenarnya akan segera dimulai.
Akhirnya Su Chingge sampai di depan rumah yang ditinggali oleh Gu Shangge. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menahan mulutnya dari belakang dan ternyata itu adalah Yi Shen. Su Chingge pastinya hanya bisa terkejut karena seharusnya Yi Shen ditahan di penjara bawah tanah. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Yi Shen langsung mengajak Su Chingge pergi meninggalkan tanah suci Taishuan bersama dirinya. Mendengar itu, Su Chingge langsung melepaskan genggaman tangan Yi Shen karena dia takkan pernah meninggalkan tanah suci Taishuan. Melihat sikap Su Chingge, Yi Shen yang terkejut sebisa mungkin mencoba membujuknya sampai-sampai dia berpikir bahwa Su Chingge tampaknya telah dipaksa untuk melayani Gu Shangge. Omong kosong, Tuan Muda Gu tidak pernah melakukan itu. Aku sendiri yang menawarkan diri padanya dengan niat untuk bertukar kedamaian tanah suci Taishuan, teriak Su Chingge. Setelah itu dengan air mata yang mulai mengalir, dia terus mengatakan semua yang ada di dalam pikirannya, yang mana intinya dia benar-benar sangat kecewa pada Yi Shen yang bisa berpikir bahwa dirinya akan ikut pergi dan mengkhianati sekte. Memangnya aku akan bahagia setelah membiarkan martabat keluargaku diinjak-injak. Yi Shen, keegoisan dan sikap merasa benarmu itu sangatlah menjijikan. Tambah Su Chingge yang mana itu benar-benar sangat mengguncang perasaan Yi Shen. Di dalam rumah, Gu Shangge hanya bisa tersenyum senang karena akhirnya hubungan Yi Shen dengan heroin wanita yang tak lain adalah Su Chingge terputus. Sehingga Yi Shen kehilangan 50 poin kiluk sementara dirinya mendapatkan 250 poin takdir. Merasa bahwa inilah waktunya yang tepat, Gu Shangge akhirnya keluar. Menyadari akan hal itu, Su Chingge yang tak ingin Gu Shangge melihat dirinya sedang bersama dengan Yi Shen segera mengeluarkan pedangnya dan langsung menusuk Yi Shen. Maaf, aku harus melenyapkan hubungan antara kita berdua, ucap Su Chingge pada Yi Shen yang hanya bisa tercengang. Namun setelah masternya menyuruhnya pergi, dia akhirnya pergi dengan ekspresi yang benar-benar penuh dendam. Setelah keluar, Gu Shangge langsung memanggil Su Chingge. Dengan wajah sedihnya, Su Chingge mencoba meminta maaf karena dia telah mengecewakannya. Kau telah melakukannya dengan sangat baik, akan tetapi apakah kau tidak menyesalinya? Ucap Gu Shangge yang langsung dijawab tidak. Aku telah memutuskan untuk mengikuti Tuan Gu. Aku sadar cepat atau lambat itu akan terjadi. Puas dengan jawabannya, Gu Shangge langsung memeluknya bersama dengan dia yang mengatakan bahwa mulai detik ini segala urusan Su Chingge akan menjadi miliknya juga. Gu Shangge sendiri berpikir bahwa dia tidak perlu bersikap acuh tak acuh lagi pada Su Chingge karena hubungannya dengan Yi Shen sudah rusak. Apalagi Su Chingge sendiri masih mempunyai keberuntungan yang sangat besar. Sedang memikirkan itu, tiba-tiba ada notifikasi sistem yang mengatakan bahwa dia telah memicu sebuah event sehingga berhasil mendapatkan 60 kiluk dan 300 poin takdir. Ingat tujuannya datang ke sini, Su Chingge segera menjelaskannya. Mendengar itu, Gu Shangge hanya menjawab, aku sudah tahu dengan adanya diriku mereka takkan mampu bergerak sama sekali. Berkat ledakan aura yang dipancarkan oleh Gu Shangge sebelumnya, saat ini ketiga tetua hanya bisa waspada sehingga daripada menyerang, sekali lagi mereka mulai berdiskusi. Mereka benar-benar ingin melihat langsung tetua terkuat dari Istana Suci Taishuan. Memanfaatkan itu semua, Su Taishuan sebisa mungkin mencoba mengulur waktu hingga pada akhirnya Gu Shangge dan Su Chingge tiba yang pastinya hanya bisa membuat ketiga tetua terkejut. Di mana orang barbar yang harus ku bersihkan, ucap Gu Shangge dengan Su Chingge yang ada di pelukannya. Melihat yang muncul adalah seorang pria muda, ketiga tetua mulai mentertawakannya. Bahkan setelah itu Xiao Huo langsung mendekat dan melepaskan pukulan harimaunya tepat ke arah Gu Shangge.
Hasilnya benar-benar hanya bisa membuat semua orang terkejut karena dengan mudahnya Gusangge mampu menghentikan pukulan yang datang hanya dengan menggunakan satu tangannya sebelum akhirnya dia memutar tangan Xiao Huo dan mengirimnya kembali ke belakang. Dengan satu tangannya yang terluka, Xiao Huo yang awalnya begitu sangat sombong, sekarang benar-benar sangat terkejut karena ternyata lawannya berada di ranah Shield Lord, apalagi dengan usia yang begitu muda. Setelah menenangkan dirinya, akhirnya Shu Wuji maju. Dia mencoba berdiskusi dengan Gusangge untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Namun dengan tenangnya, Gusangge hanya mengatakan bahwa mulai sekarang, masalah tanah suci Taishuan akan menjadi urusannya juga. Sadar bahwa tak mungkin bisa berdiskusi secara damai lagi, akhirnya ketiga tetua menyerang secara bersamaan. Setelah mengeluarkan pedang mereka, Xiao Huo dan Zhao Tian langsung maju menyerang. Xiao Huo melepaskan sebuah tebasan, sedangkan Zhao Tian melakukan tusukan. Namun sayangnya dengan mudah kedua serangan mereka bisa dihentikan oleh Gusangge. Memanfaatkan momentum itu, Shu Wuji juga melepaskan serangan artefaknya. Melihat itu, Xiao Huo dan Zhao Tian segera mengambil jarak, sehingga Gusangge adalah satu-satunya orang yang terkena serangannya. Mau seberbakat apapun dirimu, masih ada yang lebih hebat darimu. Jangan pikir dengan ranah Shield Lordmu dapat mengalahkan 3 sekte sekaligus sendirian, teriak Shu Wuji dan Xiao Huo penuh dengan rasa percaya diri. Shu Qingge hanya bisa panik mengkhawatirkan keselamatan Gusangge. Namun ketika ketiga tetua ingin secara paksa menerobos masuk, artefak yang menyerang Gusangge tiba-tiba mulai retak dan pada akhirnya hancur berkeping-keping. Jika kalian melihat seluruh dunia, ada hierarki yang lebih tinggi dan orang yang lebih kuat. Kalian semua hanyalah seekor serangga, ucap Gusangge dengan tatapan dinginnya saat dia juga melepaskan sebuah tebasan dengan tangan kosongnya. Melihat itu, ketiga tetua mencoba bertahan. Namun tebasan yang dilepaskan oleh Gusangge langsung memotong apapun yang ada di depannya seperti kapal-kapal terbang dari ketiga keluarga tersebut. Saking dahsyatnya bahkan itu sampai memotong pegunungan di belakang dan hanya menyisakan ketiga tetua yang pastinya hanya bisa tercengang. Tak butuh lama tiba-tiba Shu Wuji memuntahkan darah dari mulutnya karena mungkin itu adalah efek dari hancurnya artefak. Setelah itu akhirnya dia mengajukan sebuah pertanyaan, siapakah kau sebenarnya? Menjawab pertanyaan itu dengan satu tangan yang menunjuk ke atas langit, Gusangge hanya mengatakan bahwa dia adalah keabadian tanpa batas surgawi dunia atas. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.